Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel Alawi Library. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertempuran Karbala Part 4. Agar channel ini berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, comment, and subscribe. Bagi yang subscribe, like, and comment, semoga ilmunya bermanfaat dan banyak rezeki. Dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya kan? Begitulah caranya orang bersedekah. Diam-diam. Ya. Diam-diam artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang bersedekah itu, ingat sering saya katakan, sedekah itu bisa gagal gara-gara 4 penyakit. Gara-gara 4 penyakit, orang bersedekah itu tidak berpahala. Pertama, riya. Sudah jelas riya. Yang kedua, sum'ah. Yang ketiga, adzan. Ya. Kemudian yang keempat, alman. Nah, ini 4 penyakit sedekah. Pertama, riya, ma'ruf lah riya. Baik riya terang-terangan atau riya kepancing bahasa saya. Ya. Kemudian yang kedua, sum'ah. Karena ingin didengar, sedap kalau orang lain mendengar. Sedap kalau orang lain mendengar. Seperti orang yang bersedekah nih, kemudian diceritakan, saya sudah sedekah sama Jabal Uhud sekian. Kemudian orang ini mengatakan, jangan kasih tahu saya yang sedekah ya. Kemudian ada orang dengar bahwa anda ini bersedekah, diceritakan kepada anda kemarin habis dari Jabal Uhud. Oh, rupanya antum sedekah ke sana ya. Nah, terus kenapa? Iya, Ustaz Soleh cerita. Ah, terus ada Bu Merah cerita enggak? Oh iya, cerita. Jadi dikejar pertanyaannya dan merasa sedap kalau seandainya mendengar amalannya itu diucapkan orang. Itu namanya sum'ah. Kemudian adzan karena menyakiti orang yang disedekahi, dia sedekah malah kemudian nyakiti. Diambil lagi sedekahnya. Ataupun dia mengungkit-ngungkit. Itu 4 penyakit sedekah. Lah, Zainul Abidin ini mencontohkan kepada kita tentang shadaqatus sir. Bagaimana sedekah yang diam-diam itu. Kemudian juga suatu ketika Sa'id bin Musayyib ini yang menikah dengan salah satu putri Abu Hurairah, dan dia adalah pemimpin para tabi'in. Sa'id bin Musayyib menikahi salah satu putri Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyib ini seorang faqih. Walaupun dia kibaru tabi'in gitu ya. Ada orang yang datang bertanya soal orang yang paling wara di Madinah. Orang ini mengatakan, ya Sa'id, ma ra'aitu awra min fulan bin fulan. Demi Allah, aku tidak melihat orang yang paling wara melebihi fulan dan fulan. Kata Sa'id bin Musayyib, kamu sudah pernah melihat Ali bin Husain, Zainul Abidin? Dia mengatakan tidak. Katanya, Sa'id, demi Allah, kalau kau melihatnya, pasti kau akan mengatakan tidak ada manusia yang lebih wara daripada dia. Itu pengakuan Sa'id ibn Musayyib. Bahkan seumur hidupnya Ali bin Husain ini pernah membagi hartanya 2 kali. Jadi mamanya dia punya harta 4 rumah gitu ya. Maka 2 rumah ini disumbangkan di jalan Allah, separuhnya. Jadi seumur hidup 2 kali dia pernah menyumbangkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Kemudian juga ketika dia mendengar hadis Abu Hurairah tentang fadilah memerdekakan budak, maka dia langsung datang kepada salah satu budaknya dan mengatakan, a'taqtu haliwajillah, sudah kumerdekakan kau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali dengar hadis Nabi SAW tentang orang yang memerdekakan budak akan dibebaskan dari api neraka, maka dia datang kepada budaknya dan mengatakan, anta hurrun liwajillah, kamu bebas karena Allah, sana pergi. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin, ada kisah suatu ketika Muhammad ibn Usamah bin Zaid masuk kepada Hasan bin Ali bin Husain dan dilihatnya dia sedang menangis. Afwan, suatu ketika dibaliknya Ali bin Husain masuk ke rumah Muhammad bin Usamah bin Zaid. Muhammad anaknya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi. Ya, Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin
Zaid. Usama bin Zaid punya anak namanya Muhammad ibn Usama. Dia sakit. Datanglah Ali bin Husain Zainal Abidin ini menjenguk. Kemudian dia menangis. Kata Ali bin Husain, wa ma yubkik? Ada apa kau menangis? Ya kan? Maka katanya Muhammad bin Usama bin Zaid mengatakan, li dainun mi'atu alfi dinar. Aku menangis karena takut mati sementara aku punya hutang tanggungan sama orang 100.000 dinar. Banyak 100.000 dinar. Katanya apa, Ali bin Husain, sudah, tenanglah dirimu, aku yang akan melunasi hutang-hutang. Wah, kita enak nih kalau orang punya kawan kayak gini. Matilah, nanti aku yang lunasi. Ya kan? Seperti itulah Ali ibn Husain. Lah suatu ketika Ali bin Husain ini memerintahkan jariyahnya, memerintahkan salah satu budak perempuan untuk menuangkan teko dan ketika berwudu gitu ya. Jadi tekonya di atas, dia wudu. Tekonya jatuh pula, kena pula kepalanya. Ya. Jadi dia sedang berwudu jongkok gini ya. Kemudian tekonya kan dicucurkan dari atas tuh. Tekonya jatuh, kena kepalanya, kemudian luka. Ketika itu Ali bin Husain manusiawi, ikhwan, marahlah, ya kan? Cemana kayak sengaja pula teko itu dijatuhkan. Akhirnya ketika mau marah, tiba-tiba budak jariyahnya membacakan ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu, wahai Tuhan, adalah orang yang menyembunyikan kemarahan. Langsung diam. Ya. Ketika diam, kemudian budaknya membaca lagi, wal afina anin nas. Ciri orang yang beriman adalah memaafkan manusia. Kata Ali bin Husain, ya sudahlah, afautuka, aku maafkan kamu. Kemudian budak ini membacakan ayat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka dengan orang-orang yang baik. Kalau begitu, a'taqtuki fisabilillah. Kalau gitu aku merdekakan kamu, pergi sana. Kayak gini, budak ini ya awalnya marah, dibacakan ayat. Kalau antum yang dibacakan ayat kayak gini tetaplah marah kan. Kurang ajar kamu. Sudah salah berdalil pula kan, begitu maksud kayak gitu. Kalau kita ya, salah berdalil pula kau. Ini betul-betul sudah salah jariyah itu, dia baca ayat langsung masuk. Oh iya, salah saya. Ya kan saya wal kadhiminal ghaid. Saya maaf saya tadi lagi marah. Tidak cukup wal afina anin nas, ya sudah saya maafkan gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, sudah aku merdekakan kamu katanya. Lihat. Ya, begitulah apa? Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Kemudian suatu ketika dia berada di majelisnya Salim Maula atau Aslam Maula Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, dan dia seorang budak. Jadi Umar itu punya budak namanya Aslam. Cerdas orangnya, memahami agama yang luar biasa, pakar Quran. Lah, Ali bin Husain ini salah satu gurunya adalah budaknya Ibnu Umar, budaknya Umar bin Khattab. Jadi selalu datang ke budaknya Umar bin Khattab namanya Aslam, belajar. Orang-orang pun mencela, gimana kamu ini belajar sama budak? Kamu kan keturunan Nabi, kamu ahlul bait, kamu orang mulia, masa kamu belajar sama budak? Katanya kan. Maka jawabannya, dia mengatakan, al mar'u yajlis hina yantafi'u wala ubali. Jawaban Ali bin Husain, al mar'u yajlis hina yantafi'. Orang itu duduk karena mengambil manfaat. Kalau orang ini nggak ada manfaatnya, ngapain saya duduk di sini? Saya nggak peduli mau budak mau merdeka. Kalau dia tidak ada manfaat bagi saya, aku tinggalkan. Tapi karena orang ini punya manfaat untuk saya, makanya aku duduk di sini. Menunjukkan apa? Tawadhu. Kemudian juga datang seseorang laki-laki mencela. Orang ini tiba-tiba mencela Ali bin Husain. Ya macam-macam, kurang ajar, goblok atau apalah istilah kita, dicela-cela gitu ya. Ketika itu orang yang bersama Husain, Ali bin Husain ini marah dan mengatakan, da'li adrib unuqah, wahai Tuan,
biarkan kami yang penggal lehernya. Kurang ajar kali. Masa dia mencela kamu katanya. Tetapi Ali bin Husain mengatakan jangan. Biarkan dia mencela saya sampai selesai dicelanya dia. Setelah selesai mencela, kemudian Ali bin Husain bangkit dan mengatakan, "Ma satrullahi min amrina akthar min satrikum." Sesungguhnya yang Allah tutupi dari aibku itu tidak lebih banyak daripada yang Allah tutup ma satrullahi min amrina akthar. Apa yang Allah tutup dari perkara kami, dari aib kami itu jauh lebih banyak daripada apa yang Allah tutup bagi engkau. Ya memang pantas ya dicela. Karena kalau kamu tahu hakikat saya, mungkin celahannya tidak sampai di situ. Tentu kamu akan mencela terus karena jeleknya saya. Tapi Allah masih menutup aib saya. Akhirnya orang itu malu. Kemudian mengatakan, asyhadu annaka min auladil mursalin. Aku bersaksi bahwa engkau adalah keturunan para nabi. Kemudian suatu ketika juga dijelaskan. Jadi suatu ketika anak pamannya, berarti pamannya siapa? Husain. Nah, salah satu anak pamannya adalah Hasan bin Ali. Gitu ya. Suatu ketika Hasan bin Ali ini anak pamannya datang kepada Ali bin Husain, sama-sama ponakan, tiba-tiba bicara dengan pembicaraan yang kasar. Kalamul ghalid, kasar ngomongnya. Dan Ali bin Husain diam saja. Dimaki-maki diam saja dia. Sampai akhirnya ketika Hasan bin Ali ini sudah diam, sudah capek ngomong, maka Husain pun kemudian tidak jawab. Karena tidak ada jawaban dari Husain, ngomong lagi si Hasan bin Ali ini, dimakinya lagi Ali bin Husain ini, tapi tetap Ali bin Husain ini diam sampai akhirnya setelah selesai Ali bin Hasan mengatakan, sudah selesai bicaramu? Ah sudah, kalau gitu assalamualaikum, pergi dia. Jadi hanya mendengarkan ucapan dia saja. Ah begitulah coba. Sabarnya orang itu. Antum mau dimaki gitu ya kan? Kayak tangkap polisi gitu. Dimarahi diam saja kan. Ah. Itu hebat tuh akhlak namanya. Tapi kita kan kalau dimarahi bangkit emosi kita. Kalau enggak ambil pisau ditusuk dia kan gitu. Ya. Tapi Ali bin Husain ini sabar. Pulang dia. Ketika memang saat waktu yang pas, sudah tidak ada lagi permusuhan, sudah sama-sama tenang, baru Ali bin Husain datang kepada Hasan bin Ali. Kemudian mengatakan, ya bna ammi, in kunta sadiqan fima qultahu anni faghfarallahu li. Wa in kunta kadhiban fima qultahu anni faghfarallahu lak, Katanya Ali bin Husain, wahai anak pamanku, kalau yang kau katakan tentang diriku sebuah kebenaran, maka semoga Allah mengampuni diriku. Tapi kalau yang kau ucapkan tentang diriku sebuah kedustaan, semoga Allah mengampunimu. Assalamualaikum. Langsung pergi. Jadi gitu. Jadi nggak dibalas gitu ya. Malah didoakan gitu. Ya. Jadi kalimatnya singkat tapi isinya doa. Itulah akhlak daripada Ali bin Husain. Bahkan Tawus menceritakan, aku ketika tawaf, kata Tawus, aku mendengar ada orang menangis di Hijr Ismail. Kemudian aku lihat rupanya Ali bin Husain Zainul Abidin sedang menangis, kemudian merendahkan dan berdoa, ana abiduk, ana miskinuk, ana sailuk, ana fakiruk. Itu yang saya dengar. Saya hamba sahayamu ya Allah, saya miskinmu ya Allah, saya orang yang meminta kepadamu ya Allah, saya orang yang fakir kepadamu ya Allah. Betul-betul dia merendah di hadapan Allah. Katanya, apa tahu sungguh aku mendengar kalimat itu dari Ali bin Husain, maka aku terapkan dalam doaku. Dan tidaklah aku berdoa dalam posisi sulit, melainkan Allah lapangkan semuanya.